Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Nah, di sesi ini kita akan bahas proses manajemen risiko, yaitu dengan untuk proses yang ketiga disebut dengan risk re-evaluation atau evaluasi ulang dari risiko. Nah, risk re-evaluation ini adalah tahapan terakhir setelah kita melakukan risk assessment dan juga risk mitigation atau penilaian dan mitigasi risiko. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan evaluasi ulang risiko? Nah, di sini evaluasi ulang risiko itu maknanya adalah kita akan melakukan pengulangan kembali proses penilaian risiko dan juga mitigasi risiko. Jadi evaluasi ulang di sini artinya kita melakukan penilaian risiko, setelah itu mitigasi, setelah itu kita akan evaluasi ulang lagi ke risiko sampai ke mitigasi risiko. Jadi proses pengulangan. Nah, pengulangan yang dilakukan untuk apa? Ya tadi untuk memastikan bahwa risiko-risiko yang mungkin terjadi kita lakukan penilaian. Nah, nantinya kalau ada risiko yang sifatnya high atau tinggi, nah kita lakukan mitigasi sehingga sampai di level misalkan yang sedang atau bahkan level yang rendah risiko tersebut, sehingga dampak nanti yang akan diterima akan istilahnya dikurangi oleh kontrol-kontrol ataupun setelah ditransfer atau bahkan dihindari risiko tersebut. Itu adalah definisi dari evaluasi ulang risiko. Nah, perusahaan atau organisasi yang besar, nah biasanya itu melakukan risk re-evaluation. Nah, di sini tentunya muncul pertanyaan, kapan organisasi akan melakukan evaluasi ulang dari risiko? Di sini ada dua faktor ya yang istilahnya berpengaruh terhadap kapan pelaksanaan risiko. Yang pertama adalah time driven atau berdasarkan waktu. Yang kedua adalah event driven atau berdasarkan kejadian. Oke. Nah, yang berdasarkan waktu apa maksudnya? Nah, di sini bisa 6 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau 2 tahun sekali atau bahkan misalkan per 3 bulan sekali. Nah, di sini organisasi yang bagus biasanya itu punya penjadwalan untuk melakukan evaluasi ulang risiko. Artinya misal gini, ditetapkan dalam istilahnya kebijakannya atau SOP-nya bahwa tiap tahun itu akan dilakukan evaluasi ulang risiko. Artinya misalkan di tiap Januari awal tahun akan evaluasi ulang risiko. Nanti dilakukan lagi Januari tahun depannya lagi, dan seperti itu. Jadi lebih ke istilahnya penjadwalan yang sudah ditetapkan organisasi untuk melakukan besaran risiko apapun yang ada. Bahkan untuk misalkan yang sifatnya sudah kita evaluasi tahun lalu, kita evaluasi lagi tahun sekarang. Karena bisa saja ingat bahwa risiko itu ada faktor namanya kemungkinan ya, peluangnya peluang terjadinya kan gitu. Nah, bisa saja kan yang dulunya itu peluangnya itu adalah sangat kecil, mungkin bisa jadi sering gitu kan. Makanya di sini perlu adanya penjadwalan berdasarkan waktu. Nah, sedang yang kedua adalah event driven atau berdasarkan kejadian. Jadi risk evaluation ini kita lakukan prosesnya pada saat terjadinya environment change atau perubahan lingkungan. Jadi kalau yang bersama waktu itu nggak terpengaruh masalah lingkungan, mau kondisinya gimana pun pokoknya ada rutin jadwal yang sudah ditetapkan di awal. Nah, kalau yang environment change itu berdasarkan kejadian. Misalnya kan kita dijadwalkan Januari evaluasi ulang risiko ya, kita lakukan risk assessment, kemudian risk mitigation sampai ke risiko itu terkendali. Nah, tapi ternyata pada saat bulan Januari sudah oke, misalkan pada saat bulan Maret belum sampai ke Januari tahun depan muncul environment change atau perubahan lingkungan. Nah, di sini maka perlu
segera dilakukan risk reevaluasi. Apa saja? Nah, di sini implement change di sini yang pertama itu adalah something change with organization or similar organization. Jadi ketika terjadi sesuatu yang merubah baik organisasinya atau terjadi kepada organisasi yang sejenis. Misalkan tadi nih ya, Januari kita melakukan evaluasi risk evaluation Januari itu. Sehingga di Januari kemudian kan berarti tahun depan. Nah, tapi misalkan bulan Maret kita lakukan perubahan sistem menambahkan e-banking. Nah, otomatis e-banking ini kan perlu kita risk assessment, risk mitigation. Makanya berarti di bulan Maret itu kita lakukan juga risk evaluation dengan melihat ke jadwal yang tiap Januari tadi. Itu yang pertama. Ataupun misalkan kita membuka cabang baru atau upgrade misalkan hardware, software dan sebagainya. Nah, faktor yang kedua adalah government regulation, atau yaitu adalah di sini aturan dari pemerintah. Misalnya muncul undang-undang baru, peraturan pemerintah baru, kebijakan-kebijakan baru, ya, yang berdampak terhadap sistem di organisasi kita. Misalnya sistem kita mendata nasabah, muncul undang-undang data pribadi ya, misalkan data privasi misalkan ya, yang sifatnya itu adalah mengatur tentang kerahasiaan data pribadi. Nah, apakah kita perlu melakukan evaluasi? Nah, kalau karena itu berdampak terhadap sistem kita, karena kita punya data pribadi dari nasabah kita atau konsumen kita, nah karena ada undang-undang yang mengatur itu, maka terjadi perubahan yang paling penting terkait government. Makanya di sini kita perlu melakukan risk evaluasi. Itu kalau pada faktor yang kedua. Yang ketiga adalah terkait dengan natural disaster. Tadi ya, tiba-tiba terkait muncul kejadian banjir dan sebagainya yang tidak kita prediksi dan apa, sehingga kita harus risk evaluasi ulang. Ya. Jadi 3 faktor. Pertama adalah jadinya perubahan pada organisasi atau organisasi. Kedua adalah aturan pemerintah. Ketiga adalah terjadinya bencana alam, sehingga kita harus memikirkan kembali apakah kita sudah siap misalnya risiko itu terjadi. Oke. Nah, tadi kita bahas tentang ya, perubahan pada organisasi kita. Nah, di sini ada kata-kata or similar organization. Nah, misalnya seperti ini. Ya, ini sebuah gambar. Apa maknanya? Nah, misalnya seperti ini. Di satu wilayah, ya, seperti tentang perbankan, terjadi kejahatan dengan metode terbaru. Ya. Padahal itu di organisasi yang misalkan di wilayah lain. Nah, dia itu kena ada risiko baru gitu kan, yang ditemukan sehingga sifatnya adalah fatal. Nah, kemudian kita sebagai organisasi yang sejenis, nah, apakah perlu melakukan risk evaluation? Nah, ternyata kalau misalkan tadi terjadi kejahatan terhadap perbankan, nah kemudian kita bersama-sama di bidang perbankan, ya walaupun kejadiannya di organisasi lain, tapi karena dia itu similar atau sejenis, nah kita pun diharuskan segera melakukan risk evaluation. Karena apa? Itu kan kejadian di organisasi lain, dan itu ada potensi tadi organisasi kita karena similar tadi. Makanya di sini tidak hanya kejadian yang pada saat untuk organisasi tersebut, tapi ketika ada organisasi yang sejenis, yang terkait, yang terkena dampak dari risiko yang kita pun belum siap, maka kita pun boleh melakukan risk reevaluation. Sehingga harapannya kalau itu terjadi pada kita sudah siap dengan penanganannya, dengan solusinya untuk mencegah risiko tersebut. Jadi risk reevaluation ketika terhadap single organization artinya ada suatu organisasi bergerak di suatu bidang, dia terdampak dari risiko. Kita sebagai organisasi yang sejenis, nah kita pun melakukan risk evaluation sehingga kita mencegah agar tidak terjadi seperti yang dialami oleh organisasi yang sejenis. Ya, seperti itu. Oke, nah sebaliknya jadi risk evaluation di sini adalah sekali lagi ada proses pengulangan kembali penilaian risiko dan mitigasi risiko. Untuk apa? Untuk lebih memastikan kembali bahwa organisasi kita itu sudah aman, sudah terkontrol, ya risikonya itu tidak ada yang tinggi tapi paling tidak sedang dan bahkan rendah. Hal ini untuk apa? Untuk memastikan tadi ya bahwa
strategi kita itu sudah sesuai, ya, manajemen risikonya itu sudah berjalan dengan baik. Nah, caranya adalah apa tadi? Ada dua. Pertama, dijadwalkan secara rutin oleh organisasi, misalkan per 6 bulan atau per tahun. Misalkan tadi saya ambil contoh per tahun, Januari kita lakukan jadwal rutin, kemudian ada jadwal rutin lagi adalah Januari tahun depan. Sedangkan yang kedua yang event driven adalah yaitu terkait tadi seandainya terjadi perubahan aturan pemerintah ataukah bencana alam atau terjadi perubahan pada organisasi kita, misalkan kita bisa bikin sistem e-banking ataupun terjadi permasalahan pada organisasi yang sejenis, ya, misalkan terjadi hacking terhadap satu sistem yang mana organisasinya itu sejenis dengan kita, maka kita pun bisa melakukan risk reevaluation terkait dengan proses yang terjadi di organisasi jenis. Oke, nah itu merupakan langkah yang terakhir dari proses manajemen risiko, dari mulai penilaian risiko, kita identifikasi risikonya apa saja, kemudian kita nilai mana yang rendah, sedang dan tinggi, kemudian yang tinggi. Nah kalau yang tinggi kemudian kita dengan risk mitigasi kita tangani sehingga kita terapkan kontrol, kemudian kita juga transfer atau kita hindari sehingga risiko itu hanya di level yang diterima, yaitu paling tidak sedang bahkan rendah. Terakhir adalah risk evaluation atau kita evaluasi ulang, lakukan assessment ulang, mitigasi ulang sehingga organisasi kita itu benar-benar ada dalam kondisi yang terkontrol dengan baik risikonya. Oke, sumbernya saya ambil dari sini, Pemeriksaan Sistem Auditing Control Assurance dari The Hong Kong University of Science and Technology. Sekian, sampai bertemu di topik selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.